Baik teman-teman, selanjutnya saya tes dalam kondisi cover CVT-nya terbuka ya, biar lebih jelas ya. Oke, saya hidupkan dulu mesinnya ya. Nah teman-teman, udah hidup ya motornya. Selanjutnya kita coba tarik gas pelan-pelan ya. Nah di saat tarik gas awal, bunyinya persis suaranya di sekitar sini ya teman-teman ya, di bagian puli belakang, persis di area ampas gandanya ya. Oke, kita matikan dulu ya. Jadi kita udah ponis di sini ya, suaranya timbul di sini ya, di bagian ampas gandanya yang belakang. Oke, pas ya teman-teman, suaranya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kali ini saya akan mengatasi permasalahan bunyi ngotok ya. Di area CVT ini ada timbul suara meletek pas saat gas awal ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya akan hidupkan motornya dulu, nanti kita akan dengarkan sama-sama permasalahannya seperti apa ya. Oke, karena suaranya agak ribet jadi saya jeda dulu videonya teman-teman ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan kita akan hidupkan dulu motornya. Kita akan tes dulu ya seperti apa bunyi pada ruang CVT nya ini. Baik, saya akan hidupkan dulu ya teman-teman ya. Motor gampang hidup ya teman-teman, motor gampang hidup dan langsungnya pun oke, tidak ada kendala. Tapi pas saat gas awal ya, saat tarik gas awal dia akan bunyi nanti di sekitar sini ya teman-teman ya. Oke, seperti apa saya akan praktekkan, akan tarik gasnya ya. Nah bunyinya seperti itu ya, pas tarik gas awal. Saat gas tinggi dia suaranya hilang teman-teman, dan suaranya timbul di area bagian mangkok bagian kampas ganda ya, atau puli belakangnya. Di saat gas dia agak tinggi dia hilang ya, suaranya hilang. Cuman pas tarik gas awalnya aja suara ngeleteknya itu timbul ya. Oke teman-teman, kita akan eksekusi, kita akan bongkar, dan kita akan lihat bersama apa keluhan dan permasalahan. Oke, kita lanjut bongkar ya.
Baik teman-teman, selanjutnya saya tes dalam kondisi cover CVT nya terbuka ya, biar lebih jelas ya. Oke, saya hidupkan dulu mesinnya ya. Nah teman-teman, udah hidup ya motornya. Selanjutnya kita coba tarik gas pelan-pelan ya. Nah di saat tarik gas awal, bunyinya persis suaranya di sekitar sini ya teman-teman ya, di bagian puli belakang, persis di area ampas gandanya ya. Oke, kita matikan dulu ya. Jadi kita udah ponis di sini ya, suaranya timbul di sini ya, di bagian ampas gandanya yang belakang. Oke, pas ya teman-teman, suaranya di sini ya. Kita matikan dulu. Nah memang suaranya di sekitar sini ya teman-teman, tapi kita lihat-lihat dulu di sekitarannya kenapa kok timbul suaranya seperti itu ya. Kalau kita cek bagian panbel ya, kita lihat panbelnya. Panbel udah ada sedikit retak ya, udah agak sedikit retak, tapi ini kondisinya sih masih bagus ya. Nah, kalau kita lihat kondisi puli dengan panbel ini, panbelnya ini agak masuk ke dalam ya teman-teman ya. Dalam posisi motor diam, seharusnya ini kan naik ke atas. Nah, curiga saya di sini yang menyebabkan ini itu apa ya? Nah, kemungkinan, nah ini mau kita telusuri ya. Nah, kalau ini kan kalau kita ambil apa namanya penjelasan, atau kalau kita baca secara apa namanya, secara sistem kerjanya ini ya. Ini kan posisinya harusnya apa namanya keluar ya, di luar ya, naik ke atas bukan ke dalam. Jadi menurut pemahaman saya ini ya, kondisi puli ataupun apa, kampas gandanya ini nempel saat apa namanya, saat putaran itu rendah ya, istilahnya belum mencapai putaran yang kuat. Ibarat kata begini aja ya, menurut pemahaman saya ini ya, ibarat kata kita gunakan apa namanya, umpama motor bebek lah istilahnya gitu ya. Saat kita tarik gas awal ataupun baru mau jalan, kita langsung masukkan gigi 4, ibaratnya begitu aja ini ya, menurut pemahaman saya. Tapi kita akan cek ya, kita bongkar dua-duanya, depan belakang, apa yang menyebabkan ini kok enggak keluar ke atas ya, atau enggak naik ke atas, apa dia apa namanya agak masuk ke dalam ya. Jadi apa namanya, istilahnya belum mencapai akselerasi ataupun putaran yang kuat. Ininya udah muter apa namanya, puli belakangnya udah muter cepat, tetapi kekuatan untuk tarikan awal gasnya itu belum mencapai titik yang ideal. Ini udah muternya cepat. Nah, jadi penjelasannya begitu aja ya, semoga bisa dimengerti ya. Oke, kita akan cek apa penyebabnya ini.
kok ini tidak nongol ke atas ya, kenapa ini tertanam di dalam ini ya. Jadi pas apa namanya baru narik sedikit aja, gasnya ininya udah muter kencang, jadi belum kuat, gasnya belum kuat, ininya udah nempel. Bisa pengertian saya seperti itu ya, pemahaman saya seperti itu yang bisa, itu yang kemungkinan menyebabkan suara keredak atau ngeletek ya, yang ditimbulkan sentuhan antara kampas kopling ke mangkok koplingnya ini. Jadi dia putarannya itu belum kuat, kampas koplingnya udah nyentuh. Nah, ibaratnya begitu ya. Oke teman-teman, kita akan bongkar dulu, kita cek bagian belakang depan ya, biar lebih jelas aja ya. Oke, kita bongkar depan dulu teman-teman. Oke, di sini masih aman ya. Di sini tidak terjadi lekukan ataupun jenisnya. Di sini aman, kita taruh dulu. Kemudian di bagian mana lagi ya? Puli belakang ya. Di belakang kita copot aja satu-satu dulu ya. Oke, di bagian sini tidak ada lekukan juga, di sini aman ya, kita amankan dulu. Kemudian di bagian pulinya ini juga tidak ada lekuk-lekukan ya teman-teman, aman. Kalau kita lihat per-pernya ini sama kancingannya ini tidak ada yang lepas ya untuk kampas gandanya. Biarpun saya cek dari luar sini ya, kelihatan kalau memang lepas dia akan, kalau diginikan enteng ya. Kalau memang dia lepas, itu juga bisa mempengaruhi ya kalau pernya lepas ataupun kancingannya lepas. Ini aman-aman aja ya. Oke, untuk puli belakang aman, kampasnya aman ya. Selanjutnya kita akan bongkar di bagian depan. Oke, ini kita bongkar ya. Nah, di sini teman-teman ada keganjalan di sini ya. Kita lepas dulu, tutup rollernya. Oke, di bagian apa namanya ini, slempes atau apa namanya, ini aman ya. Rollernya, nah kelihatan ya teman-teman. Ini rollernya ini nyangkut satu nih. Nah ini yang menyebabkan kayak tadi itu ya. Saya rasa itu yang kayak tadi itu yang bikin panpelnya tidak mau masuk di bagian puli belakang ya, karena di depannya udah tertekan ya, kayak udah terbuka begitu ya, udah ngembang begitu. Jadi di sini itu udah memberikan apa namanya, istilahnya kayak apa ya, kayak udah kebuka gitu ya. Kalau udah kebuka di bagian depan, istilahnya puli belakang akan menambah putaran, ibaratnya seperti itu aja ya. Karena dari posisi ini rollernya ini yang mengganjal di sini ya. Jadi ini tadi yang menyebabkan apa namanya, si
depan belnya ini tidak mau masuk ya. Nah, jadi permasalahannya ini ya teman, kondisi dari roller yang udah rusak ya, kayak gini, yang mengganjal di bagian mangkuk rollernya itu. Ini juga kondisi rollernya udah pecah ya, anunya apa, mangkuk rollernya ini ya udah bolong gitu. Nah itu yang mengganjal tadi ya. Nah jadi penjelasan kayak yang tadi itu memang menurut saya pas ya teman-teman. Soalnya ini sama kayak kita pakai motor bebek ya, penjelasannya kurang lebih seperti itu ya. Saat kita mau jalan awal, kita masuk gigi 4, ibaratnya begitu aja ya, suaranya udah ngelotok dan jalan juga agak getar gitu ya. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi ininya udah kebuka, putarannya udah tinggi, tetapi akselerasi ataupun kekuatan putaran itu belum didapat. Itu aja ya. Oke teman-teman, kita akan ganti rollernya sama mangkok rollernya. Selanjutnya kita akan tes. Oke. Oke teman-teman, kita ada belikan yang baru ya. Untuk rollernya kita gunakan yang standar ya, masih 12 gram. Dan untuk mangkuk gandanya kita gunakan yang apa namanya, punyanya Vario CW yang lama ya, kita gunakan ini aja. Nah sama ya teman-teman. Oke, ini punyanya Vario lama teman-teman ya. Oke, kita kasih gemuk ya sedikit teman-teman ya. Nanti kita kasih gemuk sedikit-sedikit, terus setelahnya nanti kita lap lagi ya, istilahnya biar ada pelumas saja sedikit aja ya. Oke, selanjutnya kita lap ya. Itu aja ya, istilahnya biar enggak meluber nanti kemana-mana saat putaran mesin itu berlangsung. Kita kasih sedikit aja ya. Oke, biar lancar aja. Oke, untuk posisinya seperti yang udah saya jelaskan ya, yang udah saya apa namanya, posisinya seperti itu aja ya. Untuk putaran mesinnya yang tebal di sebelah apa namanya, depan ya, secara berurutan aja. Oke. Oke, mantap teman-teman. Tidak terlalu goyang ya.
Oke, selanjutnya saya pasang ya. Oke, selanjutnya kita pasang puli belakangnya, teman-teman. Kita lap dulu. Oke, kita kencengin dulu ya. Oke, kalau kita perhatikan dari segi panbelnya ya teman-teman ya, dari segi panbelnya yang masuk ke bagian puli belakangnya, yang sebelumnya tadi kan agak terlalu masuk ke dalam ya. Nah jadi sekarang dia lebih naik ke atas ya. Nah ini yang benar, jadi putarannya itu sesuai dengan tarikan gas awalnya ya, tidak kayak tadi putarannya udah tinggi ya, yang seperti saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi yang benarnya seperti ini ya, bukan masuk ke dalam saat kondisi motor diam ya. Nah itu yang menyebabkan putaran gas awal seharusnya belum muter cepat, udah muter cepat. Nah oke teman-teman, langsung kita pasang ya.
Oke teman-teman, kondisi kapar udah kita pasang ya. Selanjutnya kita tes ya. Mudah-mudahan permasalahannya selesai ya teman-teman. Oke, langsung saya hidupkan motornya dulu ya. Oke teman-teman, udah hidup ya motornya. Selanjutnya kita coba gas awal ya, seperti tadi. Mudah-mudahan selesai ya. Yang tadinya kan saat kita gas awal dia bunyinya sangat parah di area CVT bagian belakang ya. Oke, kita coba tarik gas awalnya pelan-pelan aja ya. Oke teman-teman, udah tidak terdengar suara ngeletek, ngelotok ataupun suara hentakan di bagian area puli belakang atau CVT bagian belakangnya ya. Jadi permasalahannya karena kondisi dari roller yang rusak ya, yang parah, yang mengganjal di area rumah rollernya, yang mengakibatkan puli bagian belakang istilahnya tidak berputar secara normal ya, karena yang mengakibatkannya adalah puli bagian depan yang udah terbuka sebelum gas awal ditarik ya. Ibaratnya kayak puli belakang udah mutar cepat, dalam kondisi langsam aja udah mutarnya udah cepat ya. Itu yang mengakibatkan si kanvas gandanya itu lebih awal terbuka ya, menempel ke area dinding dari mangkuk gandanya. Nah, jadi pas kita tarik gas awal yang kekuatannya belum maksimal ya, nah itu yang membuat suara hentakan di bagian area dinding mangkuk ganda yang bersentuhan dengan kanvas ganda. Ibarat kata kayak kita menggunakan motor bebek ya, saat kita mau jalan awal kita langsung naikkan ke gigi 4 akan terasa kasar dan tenaganya tidak ada, dan bisa juga menimbulkan suara yang seperti hentakan ataupun sejenisnya. Baik teman-teman, itu saja untuk video sederhana kali ini, semoga bermanfaat tentang penyebab suara ngeletek di bagian CVT yang bisa ditimbulkan oleh berbagai macam hal. Pertama, salah satunya adalah karena rollernya yang rusak ataupun mengganjal di bagian mangkuk roller. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, komen, like, share, notifikasinya jangan lupa ya. Terima kasih. Salam otomotif. Jika ada saran dan kritik, komen di kolom komentar ya teman-teman ya.